Alhamdulillah. Tidak lupa juga kita bersyukur atas kenikmatan kesehatan sehingga kita pada saat ini, pada pagi hari ini kita dimudahkan untuk belajar dan melanjutkan KBM kita yang insya Allah diridhoi dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan Ramadan ini mungkin belum ada pengumuman Bu ya. Ini adalah Ramadan mungkin sebelum terakhir, pertemuan sebelum liburan Lebaran. Jadi nanti ada liburan Lebaran yang lumayan panjang, itu sekitar 1 bulan pas ya, liburan Lebaran. Jadi ini pertemuan sebelum terakhir, sebelum liburan. Jadi liburan plus Lebaran, ada sebulan pas. Makanya kalau selama Ramadan kita liburkan juga, gimana nanti liburnya terlalu panjang. Jadi kasihan nanti bahasa Arabnya pada lupa semua. Makanya kita berinisiatif, kita eh, adakan KBM di bulan Ramadan hanya 2 kali saja. Nanti 2 sisanya atau 3 sisanya itu fokus ibadah gitu ya. Karena di 10 hari terakhir, di pertengahan dan di penghujung bulan Ramadan itu kebanyakan manusia melemah Bu ya, imannya melemah. Banyak yang mikir lebaran dulu lah, banyak yang mikir pulang kampung, ke sana sini, persiapan pulang kampung. Lupa dengan ibadah yang sesungguhnya, yaitu menyambut Lailatul Qadar. Itu di 10 hari terakhir. Itu kadang manusia banyak yang lupa ya. Manusia banyak yang lupa itu. Makanya kita liburkan KBM-nya gitu. Biar kita fokus ibadah. Tujuannya itu Bu ya. Bukan untuk hura-hura untuk hura-hura. Kalau anak-anak kan biasanya libur, liburannya ke kebun binatang, liburannya ke taman safari. Ya itulah anak-anak. Tapi di bulan Ramadan beda ya. Kita liburnya fokus ibadah. Baik. Qabla an nabda'a darsanal jadida uridu an nas'alakunna an darsinal madi. Oh ya, kemarin kita semuanya sudah sampai pelajaran ketiga. Tamrin berapa, Bu, yang sudah kita lalui? Masih ingat nggak? Tamrin 6 ya? 6 udah selesai ya? Berarti kita masuk ke tamrin 7 berarti nanti. Ya kan, Bu? Iya, Ya, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Tamrin 6 sudah selesai. Kita masuk tamrin 7 dan itu adalah tamrin terakhir ya. Di bagian Hamzah. Ya, bagian Hamzah itu tamrin terakhir. Nanti kita masuk ke bagian yang ba. Tapi sebelumnya ada PR kau. Kayaknya rata-rata ada Ustaz, yang tamrin 5. Ada Ustaz. dari dikerjakan semuanya. Alhamdulillah. Insyaallah. Kalau udah berarti kita koreksi bareng-bareng ya. Saya Iya, Ustaz. lupa buka. Biar kita bahas. Jadi kita merojaahnya yang ada di PR saja ya. Baik, Ustaz. At-tamrinul khamis. At-tamrinul khamis. Berarti tinggal melanjutkan yang kemarin ya. Alhamdulillah. Jadi sudah ada contohnya 1 sampai 5. Sekarang kita ke 6 sampai 10. Ini ismu tafdilnya yang surah keberapa, Bu? Ula atau Tsaniyah? Itu lagi. Kenapa, Ustaz? Ada yang masih ingat? Kan ismu tafdil kan ada 2 surah, Bu ya. Gambaran pertama dengan yang kedua. Iya. Nah, di sini pertama atau kedua? Yang kedua, Ustaz. Kedua. Naam, sahih. Kedua. Tsaniyah, Bu ya. Kita kan sudah belajar. Nanti kita insya Allah akan belajar yang namanya kata bilangan yang berupa urutannya. Bilangan urutan insya Allah kita belajar. Sebenarnya udah saya jelaskan kan mukadimahnya, ya kan Bu? Iya, Ustaz. Kata urutan. Nanti dijelaskan secara detail di dalam pelajaran yang Mbak ya insya Allah. Baik.
Nomor 6, Abdul Turu Zakaria Tobibun Syahirun. Caranya gimana? Ini kan susunannya adalah Na'tun wa Man'ut ya. Caranya gimana Bu biar bisa menjadi ismu tafdil surah atsaniyah? Caranya Na'tun dijadikan kata mudhof. sifat kata sifat dijadikan mudhof otomatis juga harus sudah dijadikan apa? Pola Kata af'al. af'alu ya. Berarti syahirun harus dijadikan apa? Asyharu. Haru. Asyharu. Kemudian man'utnya harus dijadikan apa, Bu? Mudhofun Mudhof Mudhofun ilaih. ilai. Sehingga harus majrur. Tidak pakai al, Bu Majrur. ya. Tidak pakai al. Majrurnya pakai tanwin. Gitu Tanwin. ya. Berarti kita simpulkan menjadi apa? Aduktur Zakaria apa? Asyharu Asyharu tabibin. tabibin. Naam. Asyharu tabibin. Ahsantun. Jadi menjadi asyharu tabibin. Asyharu tabibin. Nah, silakan yang belum mengerjakan langsung dikerjakan sambil dikerjakan Bu ya. Yang belum mengerjakan. Al-azharu jami'atun qadimatun. Menjadi apa Bu? Jadi kita caranya qadnatun itu kita jadikan mudhaf. Otomatis juga kita harus jadikan ismu tafdil. Nah, qadimatun gimana ismu tafdilnya? Kalau Aqdamu. mu'annas. Damu. Aqdamu. Tetap ya, Aqdamu. nggak bisa ditambahkan tak marbutah Bu ya. Aqdamatu nggak bisa. Tetap pakai af'alu ya, nggak boleh pakai tak. Yaitu apa? Aqdamu, Masya Aqdamu. Allah. Aqdamu. Apa arti aqdamu berarti? Paling Paling besar. tua ya. Paling tua. Paling tua maksudnya. Atau paling lama boleh. Paling tua. Nah, jami'atun itu man'ut sehingga kita jadikan menjadi apa? Jami'atin. Jami'atin. Ah, jami'atin. Nah, Bu Gayu. Fadl. Jami'atin sahih. Menjadi jami'atin. Dia mudhafun ilaih majrur dengan nakirah. Majrurnya nakirah ya. Jami'atin. Berarti artinya apa, Bu? Aqdamu jami'atin artinya apa? Universitas paling tua. Universitas yang paling tua atau lama. Tua. Nah, Paling tua. universitas paling tua. Nomor 8, Al-Ustadu Nu'man Mudarisun Hasanun. Di sini maktunnya di mana, Bu? Naktunnya? Ahsanu. Ahsanu. Hasanun. Hasanun. Kita jadikan surah Al-Thaniyah, jadikan mudhaf dan dijadikan wazan af'alu. Pola af'alu menjadi ahsanu. Mudarisun man'ut jadikan mudhafun ilaih menjadi apa? Ahsanu Mudarisin. mudarisin. Nah, berarti apa? Guru yang paling apa, Bu? Paling Baik. bagus. Bagus. 6. Oh, nggak bisa. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya dari kadar sun so'bun. Mana naktunnya di sini, Bu? Naktunnya di mana? So'bun. Bun. Nah, sa'bun kita jadikan kata af'alu menjadi as'abu. Kita jadikan mudhof juga ya. Kita jadikan mudhof juga menjadi apa? As'abu dan Darsin. darsin. Nah, apa artinya as'abu darsin? Pelajaran yang paling mudah. Paling sulit ya. Bukan mudah, paling sulit. As'abu darsin, pelajaran paling sulit. Apa ini, Bu? Kalau waktu ibu-ibu sekolah, pelajaran yang paling sulit apa, Bu? Fisika. Matematika, Ustadz. Matematika. Padahal bagi orang yang suka matematika ya pasti gampang, Bu ya. Mudah. Karena tidak ngafal. Tidak perlu ngafal. Pakai logika, Bu ya. Iya sih. Sama berarti. Kalau
Di kuliah, Bu. Ibu-ibu rata-rata S1 enggak? Alhamdulillah, Ustaz. Iya, Ada yang S1, ada yang enggak ya? anatomi. Akuntansi Ustadz sulit. Lah, akuntansi nggak bisa matematika gimana nih, Bu? Itu kan pilihan Ibu. Gimana? Sama kayak istri saya, tapi baru D2 saja, D2. Semester 4 keluar karena nikah. Nikah menghalangi belajar, Bu. Kadang seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau dulu ketika saya kuliah itu usul fik. Nah, usul fik itu paling susah karena memang mikir banget dan bahasa bukunya itu susah. Namanya ulama Hambali ya, Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu bahasanya luar biasa. Ulama madhab Hambali. Baik. Nomor 10, hada faslun wasi'un. Apa artinya, Bu? Mana naktunnya? Naktunnya di kata Wasi'un. wasi'un. Kemudian kita jadikan ismu tafdil dan suruh asaniyah berarti dia harus jadi mudhaf. Apa? Au? Awsa'u faslin. Naam, ausa'u faslin. Faslunnya kita jadikan apa? Mudhafun ilaih. Nah, berarti apa artinya ausa'u faslin? Kelas yang paling luas. Yang paling luas. Naam. Kelas kita paling luas, Bu ya. Zoom kan maksimal 100 kalau yang kita sewa, Bu ya. Jadi melebihi kapasitas kelas di sekolah kan. Iya, Sekolah di kelas itu rata-rata maksimal tuh 30, Bu ya. Atau ada yang lebih dari SD, SMP, SMA. 40, Ustaz. 40. Kalau kuliah, 40 ada. Kalau kuliah kan banyak juga. Rata-rata 50 lebih, Bu ya. Ya nggak, Bu? Kalau Iya, kuliah Ustaz. 50 lebih ya. Banyak. Insya Allah. Tapi enaknya kuliah itu memang kalau dosen yang ngajar tuh enak. Mereka memperhatikan seksama gitu kan. Nggak kayak di SD, SMP. Oh, susah mereka itu diajak belajar serius. Ya paling bisa lah belajar serius setengah jam maksimal tuh mereka itu. Habis itu nggak betah, akhirnya sana Main. kemari. Iya gitu loh. Baik, ya itulah anak-anak. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut ke tamrin terakhir, Bu ya, di yang yaitu tamrin 7, Bu ya. At-tamrin as-sabi'. Nah, at-tamrin as-sabi' silakan diharakati dulu. Iqra'il mithalaini tsumma adkhil. Iqra'il mithalaini tsumma adkhil. Ini mudah sekali, Bu ya. Sama seperti halnya inna ya. Tinggal ditambahkan um, apa? Dijadikan. Ini kan semua mubtada'nya domir munfasil, Bu ya. Kalau tambah ka'ana berarti tinggal dijadikan domir mutasil aja udah. Baik. Summa ada khil ka'anna, summa ada khil ka'anna, ala jumalil atiyati, ala jumalil atiyati, ilman bi anna ka'anna min akhwati inna. Ilman bi anna ka'anna min akhwati inna. Baik. Sudah semua, Bu? Katabtun najamian? Nah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi artinya apa? Bacalah 2 contoh, kemudian masukkanlah ka'anna ke dalam kalimat-kalimat berikut ini. Ilman, ketahuilah bahwasanya ka'anna itu dari saudara-saudaranya inna. Berarti otomatis kaidahnya sama, Bu ya. Yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Nah, di sini ada 2 contoh, Hamzah dan Ba. Man hadzal fata ka'annahu akhuka.
Nah, di sini kalau ibu-ibu mau membuat kalimat, ini kan kalimat penghubung, Bu ya. Kalau bisa membuat dua kalimat ya. Jadi sehingga menjadi satu kalimat yang lengkap. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, langsung ke anak saja nggak apa-apa. Seperti yang di tamrin itu kan langsung ke anak semua ini. Apa artinya Bu? Man hadzal fata ka'annahu akhuka? Siapa Siapakah Apakah pemuda pemuda ini pemuda pemuda ini? ini Ah, ka'annahu akhuka. Seakan-akan seperti seakan-akan dia saudara saudara? laki-lakimu? Seakan-akan dia itu saudara laki-laki. Awas saudaramu gitu aja ya. Saudara kan laki-laki, Bu ya. Saudaramu. Man hadhihi tiflatu ka'ana ukhtuka. Ukhtuki aja ya. Karena biasanya perempuan muamalahnya dengan perempuan juga. Makanya kita sebut ukhtuki saja. Itu, Bu ya. Apa artinya, Bu? Man hadhihi tiflatu ka'annaha ukhtuki. Siapakah anak ini ini? Siapakah anak kecil siapa? ini ya? Anak perempuan ini, anak perempuan. Tifla itu sama seperti bintun ya. Cuman tifla itu kategorinya lebih kecil. Entah balita, bisa juga bayi. Kalau bintun itu lebih besar daripada tiflun. Maksudnya dari umur berapa? 6 tahun ya. Sampai 10 tahun, sampai 12 tahun lah. Karena 13 tahun udah masuk remaja, Bu ya. Remaja bahasa Arabnya. Nggak ada bahasa Arab. Fatan. Jarang sekali Fatan. disebut remaja. Atau Ustaz? Fatan tuh pemuda. Fatan tuh pemuda. Ya Fatayat. mungkin dia sama pemudi. Fatayatun tuh jamak dari fatatun. Fatat. Mungkin kalau fatan ya bisa diartikan ya dari 13 sampai 22 sampai 23-an gitu ya. Remaja. Remaja juga bisa diartikan fatan ya, pemuda ya. Lanjut. Berarti apa Bu artinya? Siapakah anak perempuan ini? Ka'annahu ukhtuki. Ka'annaha ukhtuki. Jadinya apa? Seakan akan Dia Akan dia saudara ah, saudarimu. 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 Saudari ya. Saudarimu. Masya Allah. Coba nomor satu dijawab Bu Dewi Ratna. Bu Dewi ya. Nah, Ustaz. Bisa musyarakah. Pakai Tafadhal. apa? Kak Ana, langsung masukkan Kak Ana saja. Nggak Langsung. usah pakai pertanyaan. Langsung aja. Mana? Mm-mm. Ka'annahu zamiluka. Masya Allah. Mudah ya. Tinggal diganti domainnya aja. Jadi ininya nggak berubah. Kobarnya ya nggak berubah. Bu Anita, silakan nomor 2. Ka'annahu Oh, iya Bu, iya. oh iya Masa hu lagi? oh iya kanaha tobi batun Naam, ka'annaha batun. Bu Mitra, nomor 3. Eh, eh, Ka'annahum tolib tulab Tul. tul Tulabun. Ka'annahum Naam. tulabun. Naam, ahsan. Kalau Aisyah bisa musyarakah nggak Aisyah? Alhamdulillah. Sekolahnya setengah nggak? Maksudnya biasanya sampai sore, sekarang hanya sampai siang. Setengah hari nggak, Aisyah? Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu capek ya. Tapi kan kita di weekend ya, KBM. Baik, apa nomor 4? Silakan dijawab, Aisyah. Ka'annaka maridun. Ka'annaka maridun. Ahsanti barakallahu fiki. Ka'annaki. Enggak, di sini maridun. Nah, jadi harus laki-laki ya. Berarti anta. Gimana kalau anta? Ka'anna, Ka'annaka maridun. nam, maridun. Gitu ya, Aisyah. Jadi kita lihat khobarnya. Dia laki-laki atau perempuan. Nah, baru kita lihat domirnya. Berarti kalau laki-laki anta, kalau anti berarti maridotun tepatnya. Gitu ya. Nah, kita harus lihat khobarnya. Baik. Nomor 5, silakan Bu Sumiati. Naam, Ustazah. Ustaz,
Ka'annahu mudarrisun jadidun. Naam, mudarisun jadi Jadidun. jadidun. Naam, ahsan barakallahu fiik. Terakhir Bu Dwi. Nah, ini uktu ya, khabarnya uktu berarti harus apa ini Bu Dwi? Anti ya bacanya. Ka'anaka. Ka'anaki. Mm-mm. Ukht, Uhtun. uktu Umar. Nah, ini mudhaf ini Bu. Uktu Umar. Uhtu mama. Uhtu Maryam ya. Maryama. Oh, Maryam. Jadi dia majrur dengan fathah. Kenapa? Kenapa majrur dengan fathah, Bu? Ada yang tahu jawabannya? Karena Ghairu la dia yansarif. Ghairu. Nah, mamnu'un minas saraf. Sahih. Jadi semua kata benda yang marfu', yang termasuk mamnu' minas saraf majrurnya diganti fathah, enggak boleh kasrah. Fatimah, hadirah Fatimah. Halo, Fatimah. Ya, nggak ada suaranya. Audionya bermasalah ya, Fatimah. Udah di open mic tapi audionya nggak mengeluarkan suara. Ya, Fatimah alhamdulillah baru bisa gabung ya karena kemarin-kemarin ujian praktek, insya Allah. Coba di chat Fatimah, apakah sudah menyimak YouTube sebelum-sebelumnya? Lewat chatting aja nggak apa? Chat Assalamualaikum. Fatimah. Alhamdulillah ada kedengeran. Yang di YouTube belum dicek. Iya. Emang itu kemarin baru selesai. Alhamdulillah. Maaf, Lumayan banyak ya Fatimah, tapi dikit-sedikit kok. Kita baru pelajaran 3, tapi video kita udah banyak. Jadi isinya ya banyak yang merojaah. Tapi nggak apa-apa, simak aja ya selama liburan nanti Fatimah. Siap Fatimah? Liburannya kita hanya 4 pekan, banyak sekali 4 pekan. Jadi kita selama 4 pekan nggak nambah pelajaran ya. Mungkin di awal pertemuan habis liburan juga nggak bakal lanjut pelajaran langsung ya. Mungkin kita adakan merojaah dari pelajaran 1 sampai 3 misalkan. Gitu ya. Kalau memang pelajaran 3 sudah selesai. Baik. Al-an nahtu ila darsinal jadid ala wawa adar salis min babil ba ya, dari bagian ba. Mada sanadrus. Ini ada 4 poin terpenting. Yang pertama, ini ikut belajar ini, Bu. Bocil. Baik. Al-adadul murakkabah wa alfadul uqudi lil ma'dudil mudzakkar. Apa artinya? Silakan dirokati dulu, Bu ya. Al-a'dadul murakkabatu wa alfadul uqudi lil ma'dudil mudzakkari. Wa alfadul uqudi lil ma'dudil mudzakkari. Apa artinya? Nanti ya artinya ya. Kita fokus ke harokat dulu. Yang kedua, al-adadut tartibi. Al-adadut tartibi. Kemudian yang ketiga, al-istifhamul manfiyu. Al-istifhamul manfiyu. Kemudian yang di dalam kurung, alaisa kadzalika. Alaisa kadzalika. Al-istifhamul manfiyu. Alaisa kadzalika. Kemudian ayyuhuma, terakhir ayyuhuma sudah, Bu? Sudah. Sudah, Ustaz. Baik. Nah, mungkin hari ini kita selesaikan kaidah yang keempat ini ya. Waktu kita setengah jam lagi insya Allah. Cepat sekali ya, merojaah dong. Iya. Bisa setengah jaman. Baik.
Al-a'dadul muraqabah wa alfadul uqudi lil ma'dudil mudzakkar. Seperti yang saya jelaskan kemarin, di hiwar kan ada angka-angka Bu ya, dan semua angka-angka tersebut berkaitan dengan angka belasan. Ya kan Bu? Nggak ada yang puluhan, nggak ada yang ratusan kan? Nggak ada yang satuan juga ya. Semuanya angka berapa Bu? Angka belasan. Nah, ini yang diartikan al-adadul muraqabah. Itu angka belasan. Ya. Jadi kalau secara bahasa itu artinya bilangan yang tersusun ya, mempunyai susunan ya. Kan biasanya bilangan itu kan hanya satu susunan saja. Misalkan bilangan mufrodat, misalkan 3 buku, salah satu kutubin. Nah, itu kan salah satu kan bilangannya cuman hanya satu kata kan Bu. Nah, tapi di sini kalau murokabah itu bilangannya terdiri dari 2 kata. Gitu. Bilangannya terdiri dari berapa Bu? 2 kata. Gitu ya. Itu secara bahasa mempunyai susunan sendiri dia, murokab. Murokab dari kata tarkib, tersusun ya. Alfadul uqud, nah kemarin apa? Bilangan puluhan ya. Bilangan puluhan secara kalau di sini paling yang dipelajari hanya angka 20 saja Bu ya. Apa bahasa Arabnya 20? Aisyurun. Sahih, isyruna. Seperti itu. Al-fadul uqudi lil ma'dudil mudzakkar. Jadi kita akan belajar yang mana kata bendanya semuanya mudzakkar, Bu. Jadi mau dia pokoknya semua bilangan yang kita pelajari di sini ma'dudnya adalah mudzakkar. Kapan kita belajar ma'dudnya mu'anats? Nah, nanti di pelajaran 6, Bu. Lompatnya dua lagi, Bu ya. 3 malahan. Setelah 3 ke 6 ya, lompatnya 3, Bu. Nah, jadi nanti untuk madudnya mu'anas kita pelajari di pelajaran 6, insya Allah. Kemudian al-adadu tartibi. Apa artinya? Kemarin Bu, sudah kita bahas al-adadu tartibi. Ini yang penasaran ya, tulisannya seperti ini, al-adadu tartibi. Bilangan Bertingkat. urutan. Nah, bilangan urutan. Kalau dalam bahasa Inggris apa Bu? Ordinal atau apa? Itu regular. Intinya gitu ya. First, second, third itu namanya bilangan urutannya. Kemudian yang ketiga, al-istifhamul manfi. Artinya apa? Kata tanya yang negatif. Ya. Kata tanya apa, Bu? Yang negatif. Nah, di sini bab ini sebenarnya yang dicontohkan adalah alaisa kadzalika saja. Jadi yang kita pelajari alaisa kadzalika saja ya. Nanti ada, walaupun nanti ada pertanyaan yang negatif lainnya. Ya, nanti ada. Tapi itu masuknya ke bab 4 insya Allah. Ke bab 4. Ya, masuknya ke bab 4. Tapi sudah dipelajari di pelajaran ketiga. Karena sekalian al-istifhamul manfi ya cuman itu aja. Gitu ya. Kemudian selanjutnya. Ayyuhuma. Apa artinya ayyuhuma? Mana Antara dari keduanya. Oh ya, alaisa kadzalik tadi artinya apa, Bu? Belum kita bahas. Ada yang tahu alaisa kadzalik artinya apa? Bukankah Bukankah demikian? begitu? Ah, sahih. Bukankah demikian, bukankah begitu, sama aja ya. Terus, ayyuhuma apa tadi artinya? Antara keduanya. Mana dari keduanya? Mana, Bu? Kasih mana, Bu? Ini kata tanya, Bu. Ayyuhuma ahsanu. Nah, manakah di antara keduanya ya? Jadi harus dikasih kata tanyanya. Manakah di antara keduanya? Bisa dipahami ya? Ayyuhuma ahsanu berarti artinya apa? Manakah di antara keduanya yang paling lebih bagus? Lebih bagus. Lebih baik. Nah, kalau paling kayaknya enggak sih, Bu ya. Kayaknya lebih aja lebih. Baik. Kita ke adat sekarang. Adat. Dilihat adat halaman berikutnya. Halaman berapa itu, Bu? 51. Taib. 51. Berapa? Iya, 51. 51. 6. Iftana fi sawfatil wahidati atau al-hadiyati wal khomsin.
Buka halaman 51. Baik. Hiyal adadu min ahada asyara ila tis'ata asyara mabniyatun alal fathi. Nah, dilihat di sini keterangannya. Al-adad min. Nah, jadi bilangan-bilangan terdiri dari 11 sampai 19. Ya. 11 sampai 19. Mabniyatun al-fathi maksudnya apa? Nah, jadi selalu diakhiri dengan fathah, Bu. Kecuali yang 12 ya. 12 itu ada yang diakhiri dengan alif, ya. Jadi semua bilangan belasan itu pasti akhirannya fathah. Mau dia 14, 19, walaupun dia diawali dengan harfu jarfi misalkan. Di dalam 13, misalkan fi apa? Salah tata asyara. Jadi nggak bisa majrur dengan kasroh. Karena apa? Mabni. Mabni itu suatu kata yang tidak bisa dirubah harokatnya. Itu ya. Dasarnya seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Mabni itu suatu kata yang akhirannya tidak bisa berubah harokatnya. Itu pada umumnya, Bu ya. Nanti kalau detailnya nanti saya jelaskan. Kalau sudah masuk ke dalam pelajarannya. Gitu, Bu ya. Kalau langsung saya jelaskan nanti bingung. Tapi sini ada pertanyaan tentang keterangan al-adat al-marqabah. Paham ya, insya Allah ya. Ya Allah, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Langsung ke contohnya, ke itunya ya, ke kaidah yang pertama. Jadi dibagi dua kelompok. Bilangan 11 sampai 19 dibagi dua kelompok. Nah, kita sebut kelompok A gitu aja, Bu ya. 11 dan 12 itu kelompok A. Biar lebih mudah saja menghafal gitu. Kita namain kelompoknya. Ini kelompok A ya. Al-adadani 11 dan 12. Yuwafiqani al-ma'dud. Jadi mau di susunan pertama maupun susunan kedua, angkanya itu pasti yuwafiqul ma'dud. Apa artinya yuwafiqul ma'dud atau yuwafiqani al-ma'dudah? Apa artinya? Harus sama jenisnya Sama. atau sepakat jenisnya ya. Kalau madudnya, kita belajar baru madud yang mudzakkar, Bu ya. Berarti kalau madudnya mudzakkar, berarti angka seluruhnya harus mudzakkar. Mau yang susunan pertama maupun susunan kedua. Ya, susunan angka yang kedua. Jadi semuanya harus mudzakkar. Makanya di sini dicontohkan ja'a ahada asyara taliban. Apa artinya, Bu? Ja'a ahada asyara taliban. Telah datang 11 murid. Siswa. Biasanya kalau subjek di awal aja, Bu ya. 11 murid telah datang gitu aja. Yang mudahnya gitu kan. 11 murid telah datang. Kita artikan begitu juga boleh, Bu ya. Baik. Nakra jama'atan. Ja'a ahada asyara taliban. Ayo. Ja'a. Ahada asyara taliban. Kita belum dijelaskan di sini keterangannya masalah makdudnya, Bu ya. Apakah apa yang terjadi pada makdudnya, Bu? Mudzakkar. Ya pasti, ya. Memang pada awal kita belajar yang mudzakkar. Maksudnya Mansub. i'rabnya terjadi apa? Mansub. Mansub. Apakah dia jadi jamak, Bu? Tidak. Tidak. Berarti kita kesimpulkan yang terjadi pada makdud itu bagaimana? Mufrad mansub. Gitu ya. Beda sama yang 1 sampai 9. Kalau 1 sampai 9. 3 sampai 9. Apa kaidahnya? Kalau 3 sampai 9 makdudnya harus majrur dan jamak. Majrurnya karena mudhofun ilaih. Kalau bilangan 100 dan 1000, makdudnya harus apa, Bu? Mufrad. Mufrad dan majrur. Tapi majrurnya juga karena mudhofun ilaih. Gitu ya. Jadi keadaan makdud itu beda-beda. Silakan dicatat, saya tambahin sedikit. Jadi keadaan mufrad dan mansub itu dari bilangan 11 sampai 99. Silakan dicatat. Bilangan 11 sampai 99 itu pasti makdudnya adalah
mufrad mansub. Ya. Nah, saya kasih tahu dari sekarang ya. Saya jelaskan dari sekarang saja. Biar nanti nggak bingung. Nggak perlu menjelaskan lagi. Sampai berapa, Bu? 11 sampai sama. 19. 19. Nah, itu dari keadaan madudnya saja, Bu ya. Nanti kalau angkanya beda-beda pastinya. Angka-angkanya pasti beda. Jadi keadaan madud yang mufrad mansub itu dari angka 11 sampai berapa? 99. 19. Gitu ya. Oh, 99. Baik. Iya, 99. Karena 100 itu keadaan madud menjadi apa? Menjadi mufrad majrur, gitu ya. Ya, lanjut. Ke contoh berikutnya. Ja'afna asyara taliban. Apa artinya? 12 Siswi telah datang. siswa Bu, kok siswa. 12 siswa telah datang. Gitu ya. 12 siswa telah datang. Nah, di sini semuanya mudzakkar semua enggak, Bu? Itsna itu mudzakkar atau mana? Isna muzakkar. Mudzakkar ya. Muannasnya itsna itu apa, Bu? Isnatan. Nah, tinggal ditambahkan tak ya iknata. Nanti kita belajar muannasnya nanti aja, Bu ya. Biar Iya. nanti step by step aja lah. Biar Biar nggak nggak bingung. bingung, Ustazah. Nah, ahada nanti muannasnya apa nanti kita akan kasih tahu di pelajaran 6 insyaallah. Karena untuk menyingkat waktu juga, Ramadan kita pangkas, Bu ya. Karena saya minta keringanan buat mengajar berikut-berikutnya, mengisi tenaga. Menghemat tenaga, Bu ya. Nah, jadi semuanya adalah mudzakkar, Bu ya. Jadi kita tentukan angkanya mudzakkar muannas dari mana, Bu? Kita harus patokan utama dalam makdudnya dulu, Bu ya. Jangan langsung buat angka. Ingat, Bu ya. Jangan langsung buat angkanya dulu sebelum kita tahu jenis dari bendanya ya. Jenis dari bendanya. Kita tentukan dulu bendanya mudzakkar atau muannas baru kita tulis. Kita mengerjakan angkanya, gitu ya. Bisa dipahami di sini? Iya. Karena angka tersebut itu berpatokan dengan jenis dari makdudnya. Dia mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar berarti semuanya mudzakkar. Kalau muannas berarti semuanya angka harus muannas. Itu di kelompok A, Bu ya. Di kelompok A. Kelompok B gimana? Nah, ini di bawahnya kelompok B. Coba dilihat. Al-a'dadu min salasati asyar. Min salasata asyara ila tis'ata asyara. Nah, juz al-awal ya, kita sebut susunan pertama itu juz al-awal, susunan kedua itu juz al-tsani ya. Nah, juz al-tsani maksudnya apa? Dari angka, susunan angka, Bu. Jadi juz al-awal itu bilangan satuannya, kalau juz al-tsani itu bilangan apanya, Bu? Bilangan belasannya, yaitu 1. Itu pastikan belasan angka 1, Bu ya, nggak mungkin yang lain. Angka satunya di yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Baik, ini kelompok B. Beda kaidahnya untuk yang bagian pertama saja. Untuk bagian pertama, maksudnya juz al-awal. Jadi yang berbeda hanya di mana, Bu? Juz al-awalnya saja. Yang membedakan antara A dan B. Ya, yang membedakan antara A dan B. Juz al-awalnya saja. Yaitu apa? Yukhaliful ma'dud. Sekali lagi, juz al itu maksudnya apa, Bu? Juz al-awal itu maksudnya apa? Adatnya. Iya, angka yang pertama. Maksudnya angka satuannya yang sebelah mana, Bu? Kanan atau kiri? Juz al-awal itu. Kanan. Kanan, Ustaz. Kanannya, Ustaz. Nah, berarti kalau 15 angka kanannya angka 5 atau 1? 15. 5. Nah, berarti juz al-awalnya berarti angka berapa? 5. Angka 5. Sorry. Berarti di sini angka 5 harus yukhaliful ma'dud. Ya. Apa maksudnya? Dia harus berlainan atau berlawanan dengan makdudnya. Kalau makdudnya mudzakkar, kita belajar mudzakkar, Bu ya. Berarti adatnya harus muannas. Ya, ingat harus berlawanan. Adatnya harus muannas. Maka di sini dicontohkan
Salasata. Salasata ini muannas atau mudzakkar? Mu'annas. Muannas. Mu'annas kan? Nah, karena apa? Karena madudnya mudzakkar. Kalau seandainya kita ganti mu'annas, maka madudnya akan jadi kalau madudnya mu'annas, maka salah katanya menjadi mudzakkar ya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Wa juz asani yuwafiqul ma'dud. Nah, kalau juz asani A dan B sama ya. Juz asani A dan B sama, yaitu yuwafiqul ma'dud. Apa artinya yuwafiqul ma'dud tadi? Ya, sama jenisnya. Sama jenisnya. Sama jenisnya. Oh. Mau ikut musyarakah nih, Bu? Dek gue nih. Kedengaran Bu suaranya, Bu? Iya, Ustaz. Nggak apa-apa. Serak-serak basah gitu. Ya, baik. Jadi di sini ja'a salah kata asyara taliban. Nah, jadi di sini dicontohkan ja'a salah kata asyara taliban. Apa artinya? Salah kata asyara. 13. 13. 13 siswa Siswa telah datang. 13 siswa telah datang. Masya Allah. 13 siswa telah datang. Baik. Nah, jamaatan ja'a salasata asyara taliban. Ja'a salasata asyara taliban. Nah, jadi semua A dan B asyara semua kan Bu, gak ada perubahan. Nah, jadi saya simpulkan memang kelompok A dan B bagian kedua itu pasti sama. Ya. Kelompok A dan B bagian kedua sama. Berarti kalau 15 bagaimana Bu bahasa Arabnya? Ja'a khamsata asyara taliban. Ja'a khamsata asyara. Jadi intinya semuanya harus fathah Bu ya. Semua harus fathah. Semuanya harus fathah. Baik. Kemudian di sini ada contoh yang lain. Jadi bilangan al-fadul uqud ya. Apa artinya bilangan al-fadul uqud? Bilangan puluhan. Sebenarnya sudah kita bahas apa belum nih? Belum ya? Belum ya. Ini awal-awal al-fadul uqud. Ya mungkin kita bahas di hiwar mungkin ada ya di hiwar. Ada 20, 30, 40 sampai 50 sampai 90 ya. Itu semuanya al-fadul uqud. Madudnya pun juga sama, dia harus mansub dan apa Bu? Mansub dan mufrad ya. Misalkan 30 bahasa Arabnya apa Bu? Salasun. Tuna. Jadi toliban juga madudnya jadi toliban. Cuman kalau al-fadul uqud tuh mudahnya apa? Dia lebih mudah karena tidak bergantung dengan jenisnya. Mau dia mudzakkar, muannas tetap salasuna, arbauna, khamsuna. Coba teruskan. Setelah khamsuna apa? Kalau bilangan al-fadul uqud. Situ. Khamsuna, situna, kemudian Sab'una. Sab'una, kemudian Tamanuna. tamanuna, kemudian Tis'una. Nah, Masya Allah. Ahsantun jami'an. Dan keterangan kedua, wahiyya la tataghayyaru ma'al ma'dudi. Dia tidak akan berubah bersama madudnya. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu tidak ada pengaruhnya jika berubah-berubah jenis dari ma'dud tersebut atau kata benda tersebut. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Gitu ya. Nah, di sini disebutkan ja'a isruna taliban, ja'a salatuna taliban. Taib, natra jama'atan. Ja'a isruna taliban. Ayo. Ja'a isruna taliban. Kemudian ja'a salatuna taliban. Ayo. Ja'a salasuna taliban. Nah, apa artinya? 20 20 murid telah datang. Dan 30 murid telah datang. Masya Allah. Ini sebenarnya ala tartibi lebih panjang lagi Bu ya penjelasannya. Kita menjelaskan yang sudah saya jelaskan sebenarnya nggak apa-apa. Kita ulangi saja nggak apa-apa.
Walaupun sudah saya jelaskan di hiwar kemarin, Bu ya. Jadi karena penjelasannya lumayan panjang, jadi kita cukupkan dulu materi kita pada pagi hari ini, insya Allah. Kita ketemu lagi di hari yang sama dan di jam yang sama, yaitu hari Sabtu. Pertemuan terakhir, Bu ya, sebelum liburan Lebaran. Lebaran. Baik, Allah. ada pertanyaan sebelum kita tutup? Belum. Ustaz Afwan, rekaman Ya, pekan silakan. kemarin, rekaman pekan kemarin belum ya? Padahal saya nggak Oh, hadir. belum. Masa belum, Bu? Sudah. Udah? Sudah. Yang saya share di part 3 itu kan? Udah, Bu ya? Part 4. Coba saya cek 4. Memang part 4 sudah ada belum? Sudah. Belum kan part 4? Saya terakhir kirim link part 3 ya. Part 3. Coba ya di sekarang gini. Iya, baru part 3, Bu. Udah, Bu. Di yang baru udah ya. Silakan di scroll ke atas. Scroll ke atas. Siapa tadi yang nanya? Bu siapa? Bu Bayu. Oh iya. Bu Kusmiati. Bukan. Bu Kusmiati. Kusmiati ya. Baik. Ada, Bu. Alhamdulillah. Oh iya. Kalau nggak mau ketinggalan, subscribe aja, Bu. Subscribe. Ya Ustaz. Dan nyalakan loncengnya. Apa? Loncengnya, lonceng. Biar nggak ketinggalan. Gitu, Pak ya. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu.